Selamat siang teman-teman, berikut adalah praktek membuat presentasi di Canva dengan rekaman suara dan video. Pada menjelang sore hari ini, kita akan membahas tentang pengelola keuangan desa. Apa itu pengelolaan keuangan desa? Dan bagaimana pengelolaannya akan kita bahas pada sore hari. Simak baik-baik ya. Teman-teman, ketika kita bicara tentang pengelolaan keuangan desa, tentu kita tidak lepas dari regulasi yang mengaturnya, yang akan menjadi acuan kita dalam melakukan pengelolaan keuangan tentunya. Sebenarnya banyak regulasi yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa, mulai dari undang-undang, PP, dan peraturan-peraturan turunan lainnya. Tetapi setidaknya ketika kita bicara pengelolaan keuangan desa, secara teknis kita dapat mendalaminya dengan beberapa peraturan di tingkat kementerian lembaga. Pertama adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Secara teknisnya diatur di dalam Permendagri tersebut. Ketiga, ketika bicara tentang pengadaan barang dan jasa, maka kita mengacu pada Perka LKPP nomor 12 tahun 2019. Lalu, ketika bicara tentang bagaimana pengawasan pengelolaan keuangan desa, kita mengacu pada Permendagri 73 tahun 2020. Lalu, selain itu, ada dua peraturan lagi yang setiap tahun pasti dikeluarkan, menyesuaikan dengan setiap tahunnya disesuaikan. Gitu. Yang pertama adalah Permendes tentang prioritas penggunaan dana desa dan Peraturan Menteri Keuangan tentang pengelolaan dana desa. Selanjutnya, seperti apa sih sebenarnya tahapan dalam pengelolaan pengelola keuangan desa? Secara garis besar, pengelolaan keuangan desa dapat dibagi menjadi 5 tahapan. Mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Ketika kita bicara tentang perencanaan, maka kita bicara tentang bagaimana desa menyusun peraturan desa dan peraturan kepala desa tentang pengelolaan keuangan desa. Kapan waktunya? Di bulan Oktober sampai Desember. Apa dasarnya? Ya, adalah dokumen rencana pembangunan RKP, rencana kerja pembangunan desa. Setelah Perdes dan Perkades APBDes diterbitkan, barulah masuk ke tahap pelaksanaan pembangunan, di mana pelaksanaan pembangunan adalah bicara tentang aktivitas penerimaan dan pengeluaran desa dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Di mana dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa ini, desa juga melakukan yang namanya penatausahaan, mencatat, mengadministrasikan seluruh aktivitas pendapatan dan belanjanya. Lalu di semester pertama, pada bulan Juli minggu kedua, kemudian desa harus melakukan yang namanya pelaporan. Kemudian setelah tahun anggaran habis, desa harus membuat yang namanya pertanggungjawaban. Kapan itu? 3 maksimal, paling lambat
3 bulan setelah habis tahun anggaran, maka desa harus membuat yang namanya pertanggungjawaban dalam bentuk peraturan desa tentang pertanggungjawaban keuangan desa. Setelah kita berbicara tentang bagaimana perencanaan keuangan desa, kita selanjutnya membahas tentang pelaksanaan keuangan desa. Definisi dari pelaksanaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk oleh bupati atau wali kota. Nah, pertanyaannya, bagaimana alur pelaksanaan APBDes? Mari kita bahas bersama. Demikianlah contoh tugas saya. Terima kasih.